bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh sejumlah umat Islam, karena disinilah bulan yang penuh dengan ampunan, kewajiban untuk membayar zakat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan akan roboh. Lahan itu sesuatu yang tidak bermanfaat, ternyata ada hikmah di balik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama kita hidup sekali ini di dunia ini, kita dipilih oleh Allah menjadi orang iman. Bahkan saking cintanya Allah dengan kita, sampai di dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah sebutan ya ayyuhalladzina amanu sampai 89 kali. Maka ini menunjukkan Allah benar-benar cinta kepada orang iman, sampai-sampai diulang-ulang terus, dipanggil terus di dalam Al-Quran. Maka atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama atas nikmat iman, hidayah, kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat dan salam kita haturkan selalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi kita dengan petunjuk, dengan bimbingannya, sehingga kita bisa mengetahui jalan yang benar, jalan untuk masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara jamaah, di tahun ini kita bisa menjumpai bulan Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, penuh pahala yang berlipat ganda, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh sejumlah umat Islam, karena disinilah bulan yang penuh dengan ampunan. Tapi ingat saudara-saudara jamaah, di dalam bulan Ramadan kita punya kewajiban. Di samping kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diwajibkan Allah dalam Al-Quran, kita pun di akhir dari puasa kita punya kewajiban untuk membayar zakat, yang mana zakat ini merupakan kewajiban satu-satunya orang iman yang dipilih oleh Allah berdasarkan firman-Nya Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, surat Al-Baqarah ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah sholat, bayarlah zakat, dan sholatlah bersama orang-orang yang lain, orang-orang yang rukuk, maksudnya orang-orang mengerjakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan saudara jamaah, kita oleh Allah diperintahkan untuk mengerjakan, untuk mendatangkan zakat, karena merupakan perintah langsung dari Allah. Bahkan zakat ini para saudara jamaah, ini merupakan pondasi dari Islam itu sendiri. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Pondasinya Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, haji, itu pun bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Namanya pondasi para jamaah. Ini ada landasan dari bangunan. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan akan roboh. Demikian juga Islam pondasinya 5 ini. Salah satunya adalah membayar zakat. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat? Dijelaskan di surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah sedekah atau zakat dari umatmu yang tujuannya
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi tujuan Allah mengambil zakatnya orang iman, memerintahkan orang iman untuk zakat, ternyata ada hikmah di balik itu, yaitu untuk mensucikan harta orang iman tersebut. Gambarannya para sedulur jamaah, kalau kita diberi rezeki, katakanlah kita diberi rezeki berupa ayam. Ayam itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadikan badan sehat, manakala ayam itu dipilah dan dipilih mana yang bisa dimakan dan yang tidak. Oh, bulunya disingkirkan, dibuang, kotorannya dibuang. Ini tujuannya apa? Biar ayam ini dimanfaatkan, dimakan juga bermanfaat, sehat. Bisa dibayangkan kalau makan ayam itu terus dengan bulunya, dengan kotorannya, tentunya justru menjadikan penyakit. Termasuk zakat. Harta ini perlu disucikan sehingga kita memanfaatkannya pun jadi barokah, jadi sehat, menjadikan badan kita kuat sehingga di dalam beribadah pun juga akan semakin lancar. Termasuk para sedulur jamaah, kewajiban kita membayar zakat. Ini tujuannya agar besok di hari kiamat itu tidak akan menjadikan beban kita, tidak akan menjadikan siksaan bagi kita. Karena bagi orang yang tidak bisa membayar zakat, contohnya orang yang nggak bisa mendatangkan zakatnya emas, maka besok emas dan peraknya itu akan dijadikan setrika, kemudian disetelikakan, dicoskan di atas punggungnya. Bagi mereka yang punya hewan yang sudah nisabnya, terus kemudian tidak bisa mendatangkan zakatnya, hewan tersebut akan menginjak-injak orang tersebut. Dan juga kalau misalkan di situ zakatnya berupa uang, simpanan harta yang sudah nisab dan belum mau melaksanakan zakatnya, maka besok di hari kiamat akan diserupakan ular yang akan menggigit orang tersebut. Lah, para saudara jamaah, di bulan Ramadan ini ada kewajiban bagi satu-satunya orang iman, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah itu sudah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitra fa zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal khurri wad dakiri wal unsa was sohiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rawahu Bukhari. Rasulullah mewajibkan kepada satu-satunya orang Islam, baik itu orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun yang dewasa, semuanya diwajibkan untuk membayar so'an min tamrin. Satu sok kurang lebih 2,7 kg kurma ataupun di situ gandum. Kalau zaman dahulu bahan pokoknya, bahan yang dimakan karena sehari-hari adalah kurma dan syair, gandum. Kalau sekarang ya sesuai dengan apa yang dimakan sehari-hari. Ini menunjukkan kewajiban orang iman, satu-satunya orang Islam, maka diharuskan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian para saudara jamaah, hikmah dibalik zakat fitrah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin. Rawahu Abu Dawud. Rasul mewajibkan orang Islam untuk membayar zakat. Tujuannya untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari lahan. Lahan itu sesuatu yang tidak bermanfaat, yang dikerjakan selama berpuasa.
Namanya orang pasti tidak akan luput walaupun berpuasa, pasti orang itu akan mengerjakan lahan-lahan sia-sia. Contohnya main HP ataupun ngelamun. Itu pasti bagi orang yang berpuasa. Lah, dengan orang mengeluarkan zakat fitrah, tujuannya untuk mensucikan hal itu, mensucikan dari lahan-lahan perbuatan yang sia-sia selama berpuasa, termasuk ngomong-ngomong jorok, dan termasuk juga watuk matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Maka bagi orang-orang iman diwajibkan, satu-satunya orang iman diwajibkan untuk membayar zakat, karena ternyata banyak hikmah yang ada di dalam zakat fitrah. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan hikmat, tenang, khusyuk, sehat, dan juga bisa diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.